you. Selamat datang di Ngobrol Cuy. Gue Danovi Jama, host di Ngobrol Cuy. Generasi kedua, The Titan. Uranus ingin menjadikan Gaia istrinya. Dia membuktikan kalau dirinya setara dengan Gaia, dan Uranus pun menjadi jodoh Gaia di mitologi Yunani. Itu sering terjadi kayak hubungan saudara. Jadi ya mereka ini jatuhnya kayak anakku adalah suamiku, seperti itu. Uranus anaknya Gaia sekaligus suaminya Gaia. Nah, mereka menghasilkan keturunan yaitu 12 Titans, 6 laki-laki dan 6 perempuan. 6 laki-lakinya adalah Octaeanus, the Titan of Sea, Chaos, the Titan of Intellect, Ceres, the Titan of Constellation, Hyperion, the Titan of the Light, Lapetus, the Titan of Mortality, dan Kronos, the Titan of Time. Kalau yang perempuan itu ada Theia, the Titan of Sight, Rhea, the Titan of Motherhood, Themis, the Titan of Divine Law, Mnemosyne, the Titan of Memory, ada Phoebe, the Titan of Oracle, dan Thesia, the Titan of Freshwater. Jadi, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Mereka berkeliaran menjelajahi bumi. Waktu terus berlalu dan setelah sekian lama, Uranus dan Gaia menghasilkan keturunan lagi. Tapi anaknya tidak seperti 12 Titan itu. Anaknya adalah 3 Cyclops yang matanya 1 dan 3 Hecatronicius, makhluk dengan 1000 tangan dan 50 kepala. Meskipun mereka tidak seperti anak-anaknya yang sebelumnya, tapi Gaia sangat menyayangi mereka. Namun tidak untuk Uranus. Dia nggak percaya kalau anak-anaknya yang aneh ini adalah keturunan dia. Dia nggak mau punya anak yang seperti monster mengerikan. Dia pengen anaknya seperti para Titans. Jadi, saking bencinya Uranus memenjarakan mereka di Tartarus. Mengetahui anak-anaknya di penjara di Tartarus, Gaia merasa sakit hati. Dia berencana untuk membalaskan dendamnya. Jadi dia pergi ke sebuah gunung untuk menciptakan senjata. Nah, senjatanya itu adalah sabit. Lalu Gaia mengumpulkan anak-anaknya, para Titans. Dia meminta bantuan kepada anak-anaknya untuk membalaskan dendamnya ke Uranus. Tapi anak-anaknya nggak ada yang berani melawan ayahnya. Dan satu-satunya yang berani adalah Kronos. Cuma Kronos yang berani melawan ayahnya. Tapi niat dia sebenarnya bukan untuk membalaskan dendam ibunya. Niat yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuatan dan merebut kekuasaan ayahnya. Jadi dia menerima sabit dari ibunya dan pergi ke tempat Uranus berada. Di saat Uranus tertidur, Kronos mencabut alat kelamin Uranus. Uranus teriak kesakitan, darah yang menyembur dari Uranus menciptakan Nimes, para perih, dan Pyrrhus, the goddess of the Vegans. Lalu Kronos membuang alat kelamin Uranus yang terpotong itu ke laut, dan dari laut kelamin itu terciptalah sebuah Apotodati, dewi kecantikan. Kronos sekarang berdiri di atas kemenangannya melawan Uranus. Sebelum Uranus mati, dia mengatakan kata-kata terakhir dan mengutuk Kronos akan mengalami nasib yang sama seperti anak-anaknya yang akan menghancurkan dirinya. Setelah mendengar itu, Kronos langsung memotong Uranus. Gaia sebenarnya sedikit kaget dengan kekejaman Kronos. Setelah itu, Gaia menyuruh Kronos untuk meletakkan potongan-potongan mayat Uranus di Tartarus dan sekalian membebaskan anak-anaknya yang berada di sana. Sesampainya di Tartarus, Kronos tidak membebaskan mereka. Dia tetap membiarkan saudaranya di penjara di Tartarus. Ini membuat Gaia menjadi marah. Kelakuannya 11-12 sama Uranus. Dia bersumpah Kronos akan mengalami nasib yang sama seperti Uranus. Anak-anaknya lah yang akan menghancurkan dirinya. Dan sekarang karena Kronos yang paling pemberani dan berhasil mengalahkan ayahnya, dialah yang dipilih sebagai pemimpin dunia dan pemimpin para Titans. Dan sekarang saatnya para Titans lah yang memegang kekuasaan.
Para Titans bersorak dan membungkuk kepada penguasa baru alam semesta, Kronos. Setelah Kronos menjadi penguasa, dia menikahi saudarinya, Rhea, the Titan keibuan, motherhood. Dan keturunan dari para Titan ini adalah yang bisa kita kenal dengan The Olympus. Yang ini adalah generasi ketiga.